أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, sehingga kita mau melangkahkan kaki ke tempat ini dalam rangka menghadiri malam halal bihalal atau malam ramah tamah, yang dimana kita berniat satu, yaitu untuk mempererat tali silaturahim di antara kita. Karena sebagaimana tadi yang dibacakan oleh adik kita, yaitu surah Al-Imran ayat 103 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kepada tali Allah. Apa itu tali Allah? Tali Allah itu adalah la ilaha illallah. Jadi kita disuruh untuk berpegang teguh kepada kalimat la ilaha illallah. Kita bersyukur kepada Allah karena kita disatukan oleh Allah, diikat oleh Allah, hati kita bersatu oleh tali Allah, yaitu la ilaha illallah. Maka ini merupakan kenikmatan yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan ukhuwah Islamiyah. Maka Allah menekankan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Jangan berpecah belah. Jangan saling bertikai. Jangan saling berselisih. Dan jika kita berselisih, maka kembalilah kepada tali agama Allah, yaitu la ilaha illallah. Sebagaimana dalam ayat lain dikatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah. Dan jika kalian berselisih, kalian bertikai, kalian berperang, saling membenci, ada hasad, ada iri, maka kembalikanlah semua itu kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya itu di bawah kendali Allah Ta'ala. Hati kita itu gampang bolak-balik, maka kita diperintahkan untuk bersatu di atas kalimat la ilaha illallah. Kemudian Allah menegaskan dalam kalimat berikutnya, Allah mengatakan wazkuru, maka ingatlah nikmat Allah alaikum yang diberikan kepada kalian. Apa nikmat itu? Wa allafa baina qulubikum. Jadi tadinya kalian itu berselisih, iz kuntum a'daan, tadinya kalian saling berperang, kalian saling bertikai, kalian saling memusuhi. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa allafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka ketika kalian berselisih, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kalian, yaitu Allah menyatukan hati kalian. Karena tidak ada yang bisa menyatukan hati-hati manusia kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hati kita ini gampang berbolak-balik. Makanya dalam setiap doa kita berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, Zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami dalam agama ini, agar hati kita tidak
kembali kepada kekufuran. Karena kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tadinya kita bermusuhan, kemudian kita menjadi satu, kita bersaudara. Maka Allah mengatakan wa allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum ala safa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, tadinya kalian ini wahai manusia hampir-hampir jatuh ke jurang neraka. Kenapa? Karena perpecahan. Karena perpecahan dan perselisihan. Lalu Allah mengatakan fa'anqadhakum minha. Lalu Allah menarik kalian sehingga kalian kemudian bersatu di dalam tali agama Allah, yaitu Islam. Maka kita bersyukur bahwa kita sebagai warga Desa Bahari itu semua adalah Muslim, adalah Islam. Jadi kita ini, karakter kita sebenarnya dibangun di atas Islam. Makanya kita saling menghargai, saling mencintai, saling mengasihi, dan tidak bermusuhan. Karena inilah yang akan kita hindari. Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan ini pesan bagi kita agar jangan sampai kita saling membenci, jangan sampai kita saling ada hasad di antara kita. Tidak senang kalau orang lain senang, dan susah kalau orang lain senang. Jangan seperti itu. Karena apa? Semua orang sudah punya takdirnya. Takdir kita tidak akan tertukar dan tidak akan berganti. Yang kaya sudah pasti kaya, yang miskin sudah pasti miskin. Jadi kita hanya disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersyukur. Untuk bersyukur. Fadhkuruni azkurukum washkuruli wa la tadhkurun. Di dalam suatu kisah yang cukup masyhur yang tertulis dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, juga di dalam Musnad Abdullah bin Barak. Di situ dikatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, suatu ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tiba-tiba beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Yadlu'u min hadha fajr rajulun min ahli jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan lewat di hadapan kalian seorang pemuda, seorang laki-laki penghuni surga. Lalu para sahabat bertanya-tanya dan penasaran, siapa orang ini? Lalu kemudian muncul seorang laki-laki dengan jenggot yang basah dengan wudunya, kemudian tangan kirinya memegang sendal. Maka hari berikutnya Nabi berkata lagi, akan lewat di hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga. Para sahabat heran, kok ada orang seperti ini? Nabi sebutkan sampai 2 kali. Lalu hari berikutnya Nabi berkata lagi, akan lewat di hadapan kalian seorang penghuni surga. Dan yang muncul adalah laki-laki yang tadi, laki-laki yang sama. 3 kali muncul dan adalah laki-laki yang sama. Maka salah seorang sahabat penasaran. Namanya adalah Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini adalah anak daripada sahabat Al-Amr bin As. Maka beliau mendekati orang tadi, lalu berkata, "Wahai fulan, saya ini sedang bermasalah dengan orang tua saya. Jadi saya berjanji untuk tidak pulang ke rumah selama 3 hari. Maka kalau boleh, bolehkah saya menginap di rumah kamu selama 3 malam?" Maka si fulan tadi atau sahabat Ansor tadi berkata, "Boleh, silakan." Maka dia pun menginap di rumah sahabat tadi. Dia ingin tahu, dia penasaran, kenapa orang ini sampai menjadi penghuni surga. Disebut sampai 3 kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia ingin melihat amalan apa yang ia perbuat sehingga ia ini menjadi penghuni surga, dijamin surga. Maka ketika malam tiba,
saat tengah malam, dia ingin tahu apakah laki-laki ini bangun sholat malam. Tapi dia cek, sama sekali tidak bangun sholat malam. Dia hanya ketika mendekati subuh, dia bangun dan dia berzikir lalu berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sholat malam, tanpa qiyamul lail. Maka dia heran, kok amalnya biasa-biasa aja, atau mungkin bacaan Qurannya. Maka dia melihat di siang hari, apakah ba'da subuh dia mengaji. Ternyata tidak ada. Ya, dia seperti amalan orang-orang biasa saja. Maka kemudian sampailah pada hari ketiga. Pada hari ketiga ini Abdullah bin Amr bin As tadi lalu kemudian bertanya kepada orang ini, wahai fulan, amalan apa sebenarnya yang kamu kerjakan sehingga kamu ini dikatakan oleh Nabi SAW sebagai penghuni surga? Maka apa kata beliau? Beliau mengatakan bahwa saya itu memang amal saya tidak banyak, tetapi setiap sebelum tidur saya itu menghilangkan rasa benci kepada seluruh manusia yang ada. Jadi dia tidak membenci siapapun dalam hatinya. Saya tidak iri, saya tidak hasad, dan saya tidak benci kepada orang lain. Jadi amalan yang sangat sederhana tetapi bisa menjadikan dia masuk surga. Artinya apa? Bahwasanya amalan hati itu adalah amalan yang utama, yang jika zahir kita itu ternyata baik tapi hati kita buruk, maka amal itu tertolak. Tetapi jika antara zahir kita dan hati kita itu sama, benar-benar tidak membenci orang, jadi kalau senyum yang ikhlas, bukan senyum yang dibuat-buat, ya. Nah itulah, jadi kita hilangkan rasa hasad, rasa dengki, rasa benci, dan marilah kita warga Bahari ini saling mempererat kesaudaraan kita, persahabatan kita, dan jangan sampai hanya karena masalah jabatan, pendidikan, dan segala macam kelebihan yang kita sombongkan, padahal itu semua adalah apa? Adalah fata morgana. Karena sesungguhnya orang yang mulia bukan karena pangkatnya, bukan karena jabatannya, bukan karena kedudukannya, tetapi dia mulia karena Allah. Dan kata Allah Subhanahu wa taala apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga hikmah singkat ini dapat bermanfaat bagi diri kami pribadi yang baik, dan juga semoga semua kita bisa mengambil pelajaran daripada kisah yang singkat tadi, dan semoga hati kita bersatu di atas kalimat la ilaha illallah. Dan tanpa pula kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mereka yang senantiasa mengikuti jalannya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.